setiap siswa memiliki keunikan masing-masing yang bisa segera diidentifikasi oleh guru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Sunyoto, salah satu guru bahasa Inggris di SMP Al-Amanah Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar. Salah satu kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, sekolah dan guru diberikan keleluasaan untuk menentukan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ingat, setiap siswa memiliki keunikan masing-masing yang bisa segera diidentifikasi oleh guru tersebut. Dalam pembelajaran kali ini, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif, yaitu asesmen yang dilakukan di awal dan akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memahami materi yang diajarkan. Asesmen ini dilaksanakan secara rutin pada saat memulai dan mengakhiri pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya sedang mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa di kelas 8A di SMP Al-Amanah Tasikmadu pada hari Senin 2 Oktober 2023. Kondisi siswa terdapat 32 siswa, yaitu 15 putra dan 17 putri. Di awal pembelajaran, saya memasuki kelas dan saya mengucapkan salam sambil menanyakan, "How are you?" Bagaimana kabar kalian? Dan juga menanyakan, adakah siswa yang tidak masuk pada hari itu? Dan kenyataannya ada satu siswa yang izin karena sakit. Untuk pemberian materi prosedur teks, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif, yaitu asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memahami materi yang diajarkan. Tentu saja sebelumnya kita telah membahas tentang food labeling, maka saya menanyakan tentang sedikit materi tentang food labeling. Kemudian saya meneruskan ke materi prosedur teks, yaitu dengan cara menanyakan atau memberikan pertanyaan pemantik seperti, adakah yang tahu apa itu prosedur teks? Apa Mas Mahfud? Di mana kalian mendapatkan atau kalian mengetahui itu prosedur teks? Bagaimana cara membuatnya? Nah, dari pembahasan itu langsung saya memberikan materi tentang prosedur teks. Ketika sudah menyelesaikan penjelasan materi, saya membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Sebelum pembagian kelompok, saya selalu mengkonfirmasi kepada peserta didik apakah mereka telah memahami apa yang telah saya jelaskan. Jika tidak ada pertanyaan dari siswa, maka saya langsung ke pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Sebelumnya, saya meminta bantuan dari website Aku Pintar untuk mengetahui gaya belajar siswa. Karena kita ketahui ada 3 gaya belajar siswa, yaitu visual,
auditori, dan kinestetik. Visual, gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan. Dan yang terakhir, gaya pembelajar kinestetik cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca sebuah buku. Dari gaya belajar tersebut, saya mendapatkan 6 siswa visual, 8 siswa auditori, dan 16 siswa kinestetik. Data tersebut telah saya simpan ketika mereka pertama kali masuk ke dalam kelas 8A. Berdasarkan gaya belajar siswa tadi, saya dapat mengkelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok auditori, yang kedua, kelompok visual, yang ketiga, kelompok kinestetik putra, dan yang terakhir, kinestetik putri. Untuk kelompok auditori, saya memberikan kebebasan mereka untuk mencari sumber atau narasumber yang bisa menjelaskan bagaimana cara pembuatan. Untuk kelompok visual, saya memberikan beberapa bungkus makanan untuk diamati. Kira-kira bagaimana cara pembuatannya. Dan yang terakhir, untuk 2 kelompok kinestetik, saya menyediakan laptop dan sudah saya putarkan mengenai cara-cara atau di situ seorang ibu memasak sebuah nasi goreng harus diamati bagaimana cara pembuatannya. Kelompok kinestetik kedua, saya meminta peserta didik untuk mengamati bagaimana cara mempraktekkan dalam pembuatan tempe goreng yang ada di lingkungan sekolah. Setelah pembelajaran berakhir, saya memberikan tugas akhir, yaitu setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil temuannya atau hasil pengamatannya. Tentu saja saya bisa refleksi diri atau mengevaluasi diri, kira-kira pembelajaran kali ini efisien atau tidak. Ternyata dalam waktu pembelajaran 2 jam pembelajaran untuk melakukan kegiatan tersebut tidaklah cukup. Evaluasi berikutnya yaitu mengenai pengkondisian. Karena setiap kelompok memiliki tempat yang berbeda-beda, tidak bisa mengkontrol satu persatu atau satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Maka dari situ, next di pembelajaran berikutnya, saya akan memastikan siswa-siswa dapat berada di satu lingkungan atau di satu kelas, sehingga saya akan lebih mudah dalam mengkondisikan peserta. Sekian dari saya, dan saya yakin dengan kurikulum Merdeka akan menjadikan generasi yang akan datang menjadi generasi yang lebih mandiri dalam menentukan sikapnya. Mereka akan lebih bebas untuk menjadi apa yang dia inginkan, dan tentu saja sukses untuk Indonesia.